Jadi kali ini aku kedatangan alat baru, alat canggih lagi yang pastinya buat rumah tangga. Ini adalah robot vakum Yeti 3 Station. Jadi kalau sebelumnya tuh aku pernah nge-review tentang Yeti Station vakum robot juga. Yang ini keluaran terbaru. Bedanya apa sih? Bedanya itu suctionnya 2 kali lebih kenceng, yaitu sampai 5100 PA. Dia juga bisa self cleaning seperti yang sebelumnya, tapi bedanya dia ini ada hot drying. Jadi kalian tuh nggak perlu kayak kucek-kucek bekas mopnya lagi, bekas pelannya lagi, tapi kalian ini bisa langsung ngebersihin dan juga mengeringkan, jadi nggak bau. Dan juga keistimewaannya lagi, water tanknya ini bisa sampai 4 liter, jadi kalian nggak usah repot-repot gonta-ganti. Yang pastinya aku penasaran banget karena robot vacuum and mop ini tuh katanya punya teknologi baru, yaitu 3D TOF teknologi, yang dia tuh bisa lebih sensitif. Kalau misalnya ada hambatan ketika dia ngevakum itu, dia bisa lebih kayak menghindari. Kalau misalnya kalian pengen tahu, kalian penasaran seperti apa, aku pengen unboxing dan juga pengen nge-review bareng sama kalian. Jadi pertama ada buku start guide petunjuknya itu, jadi kita tinggal ngikutin aja. Lalu ada instruction booknya dan juga ada kayak buat pembersihnya. Nah ini adalah mesin utamanya yang warnanya tuh putih dan rose gold. Ini juga touchscreen bagian atasnya, bagian bulatnya. Dan ini isinya tuh ada dustbin. Dustbinnya itu sampai 400 ml kapasitasnya dan ada HEPA filternya juga. Kalau ini untuk on off bagian wifi-nya dan kalian juga bisa reset. Dan juga dia memiliki kapasitas water tank yaitu 200 ml di bagian pinggirnya, tinggal diisi. Dan untuk bagian sikatnya itu ada side brush. Ini side brushnya aku lagi pasang, ada 2 di kanan dan di kiri. Dan juga ada main brushnya juga di tengah. Dan kalau misalnya yang bulat 2 itu adalah dual system power spin mopping, yang fungsinya adalah untuk ngepel tuh. Nah ini di samping aku ada water stationnya. Ini tuh menurut aku gede banget sih. Dan aku pengen lihat, katanya kapasitas water tanknya itu sampai 4 liter. Jadi kita lihat segede apa ya. Nih, waduh ternyata masih ada busanya. Nih, satu lagi. Jadi ini water tanknya ada tank air bersih dan tank air kotor. Jadi dia kalau misalnya self cleaning, yang dari air bersih keluar, lalu akan yang kotornya itu akan ke dirty waternya. Nah ini adalah water tank yang bersihnya. Jadi tuh cara masukin airnya bisa 2. Yang pertama, ini bisa dibuka, jadi kayak ada bagian silikon karetnya gitu. Jadi kayak pakai keran tinggal dimasukin. Atau kalau kalian mau yang lebih cepet, kalian bisa buka begini. Jadi ini tuh water tanknya bisa dibersihinnya tuh gampang banget karena ini bukaannya gede. Nih, kalau misalnya yang dirty tank juga tinggal dibuka. Kalau misalnya mau dibuang air kotornya, dan juga dibersihinnya sangat gampang. Udah selesai, misalnya ini air bersihnya udah diisi, tinggal kalian masukin aja. Udah beres deh. Jadi sekarang aku pengen coba di-install. Pengen kasih lihat ke kalian gimana cara penggunaannya. Nah, kita tinggal download aja aplikasi Yeti, bisa di App Store dan juga bisa di Android. Dan dia tuh bisa juga kalau kalian mau pakai Alexa Home atau Google Home, itu tuh bisa. Dan ini aku tinggal isi aja airnya sampai batas maksimal. Dan ini gak direkomend sih kalau misalnya kayak pakai pewangi atau alat pelan gitu. Lalu tinggal kita isi juga water tanknya. Ini tuh isinya 200 ml. Dan kita tinggal masukin. Lalu aku ini secara manual aku pencet, bisa juga lewat handphone. Dan ini bisa ngebersihin kamar aku. Sebenarnya bisa juga multi floor ya. Dan ini kolong friendly loh. Biasanya di kolong-kolong TV, kolong sofa itu tuh banyak banget kotoran yang susah dijangkau sama hand vacuum atau enggak sapu atau pelan. Nah ini adalah fungsinya robot bekerja.
dan dia bisa avoid karpet. Ada beberapa robot vakum yang aku pernah coba tuh malah nyedotin keset aku, tapi ini dia bisa menghindari. Dan ini aku lagi coba ini kremesan anak-anak, dan dia bisa nyedot dengan baik. Lalu ini juga aku ada tepung. Nah ini juga dia bisa ngevakum. Tapi aku rekomen ya, ini aku agak salah, aku pakai yang vakum dry dan wet. Harusnya mungkin aku pakai vakum yang dry dulu, lalu baru aku pakai fungsi alat pelnya baru aku nyalain. Ini aku kembaliin ke dok karena aku pengen coba self cleaningnya dia. Jadi tuh self cleaningnya tuh water tanknya bakal dari air bersih dan ini ke air kotor, dan ini kita lihat hasilnya itu cukup kotor. Jadi ini kamar aku udah aku tinggalin gitu lumayan lama. Jadi airnya tuh mengalir ke tank yang kotor. Ini nanti aku bakal coba buka. Dan enaknya lagi ya, dia tuh opennya tuh gede banget malah. Jadi kayak gentong gitu. Jadi gampang banget dibersihin ya, kalau misalnya ada debu-debu gitu bisa pakai busa. Ini aku pakai tangan dan tinggal dibilas aja, very simple menurut aku. Dan ini tuh nggak usah terlalu sering-sering karena kapasitas airnya 4 liter. Nah, yang aku suka dari Yeti Floor 3 Mop Station ini adalah desainnya. Jadi menurut aku desainnya itu minimalis dan juga estetik. Jadi mostly warnanya white tapi ada list rose goldnya. Jadi cantik banget buat ditaruh di rumah kalian, di living room juga oke. Dan suctionnya ini tuh kenceng, yaitu sampai 5200 PA. Kalau misalnya yang sebelumnya kalau nggak salah hanya 2500 ya. Jadi kayak 2 kali lipatnya suctionnya. Lalu kalau misalnya ini tuh bisa dioperasikan secara manual maupun lewat handphone. Kalau lewat handphone tuh butuh wifi yang internetnya cukup kenceng. Kalau misalnya lewat handphone itu aku lebih suka karena kalian bisa atur kayak suctionnya, lalu kayak tingkat keluar airnya. Lalu di sini kan ada hot drying yang teknologi baru, jadi nggak hanya bisa self cleaning. Ini station nggak hanya bisa self cleaning charger, dia juga bisa untuk hot drying. Hot drying itu fungsinya untuk kayak membantu mengeringkan setelah dia self cleaning, biar si mopnya itu nggak bau. Itu tuh bisa kalian atur kayak jamnya mau jam berapa, terus misalnya don't disturbnya jam berapa, lalu hot dryingnya itu berapa lama. Pokoknya itu serba bisa di adjust. Tapi kalau misalnya kalian mau manual, misalnya wifi di rumah mati, kalian bisa juga. Bisa lewat sini, ini tuh touchscreen, play and pause lewat pencet tombol rose gold ini. Atau kalian juga bisa pakai ini. Kalau ini untuk kembaliin dia ke home-nya, jadi kayak balik ngecharge lagi. Dan yang ini untuk hot drying-nya gitu. Dan baterainya ini cukup awet, 5200 mAh. Nah, Yeti ini ngeklaim dia tuh multi floor mapping. Jadi bisa kayak mapping itu di beberapa tempat, kalian kayak bisa atur gitu. Dan dia juga ada teknologi baru, yaitu adalah 3D TOF navigation buat mapping. Jadi kalau misalnya menurut Yeti-nya, dia tuh kayak bisa langsung memetakan dengan cepat. Dan dia juga gampang avoid furniture rumah, terus ada hambatan-hambatan, itu dia lebih sensitif. Tapi jujur nih, review jujur, kalau menurut aku kalau untuk mappingnya dia masih perlu waktu. Nah, jadi kalau misalnya pertama kali disetel, dia tuh butuh untuk membaca layout dari rumah kalian dulu. Jadi kalau misalnya bisa, itu tuh rumah kalau misalnya ada barang-barang di lantai itu semua dipindahin dulu. Terus misalnya kayak ada kabel, itu bisa kayak diberesin dulu biar si robotnya ini tuh bisa mapping. Dan emang kalau pertama kali tuh proses mappingnya dia kayak agak bingung gitu karena dia butuh untuk pemetaan. Tapi kabar baiknya, dengan adanya aplikasi Yeti itu, kalian bisa bantu dengan memetakan dengan kayak misalnya, oh ini ada area yang nggak boleh robot jalanin, misalnya ada karpet tengah. Terus kalian juga bisa bantu, oh ini ada pintu, terus ruangan ini bisa di split. Pokoknya tuh teknologinya cukup canggih di aplikasi yang bikin kalian tuh bisa atur memetakannya menjadi lebih mudah gitu sih. Dan kalau misalnya harganya ini dibanderol dengan harga 8.590.000, common ya kalau harga robot emang lebih mahal dibanding vakum tangan. Dia juga ada garansi 1 tahun. Dan kalau misalnya kalian tanya mendingan pilih beli robot vakum atau hand vakum, kegunaannya menurut aku beda. Kalau misalnya kalian kayak mau yang tipe ringkes,
Misalnya ada titik dapur kotor, kalian bersihin. Terus ada remahan makanan anak, bersihin. Itu aku lebih rekomen hand vacuum. Tapi robot vacuum ini menurut aku sangat bermanfaat dan berguna buat kalian yang misalnya kerja dan gak punya helper atau ART di rumah. Pulang-pulang kalian udah happy, udah relax karena rumah tuh udah dibersihin. Dan kalian bisa atur kayak daily, misalnya jam berapa ngebersihinnya. Jadi kayak pulang-pulang udah beres gitu. Jadi sekian review aku kali ini. Aku ini baru 1 week produk ini launching, jadi aku juga masih mencari tahu dan masih pengen coba-coba dulu, baru aku bisa review lebih lanjut. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu review aku yang lain mengenai produk teknologi rumah tangga, jangan lupa di subscribe, komen di bawah mau produk apa yang aku review, dan jangan lupa di like. Bye bye.